Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan, pemirsa. DPRD Kota Palembang bersama Wali Kota Palembang menyetujui rancangan APBD untuk tahun 2023, sekaligus memberi penghargaan ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang yang telah mengungkap kasus narkoba. DPRD Kota Palembang bersama Wali Kota Palembang menyetujui rancangan APBD Kota Palembang tahun 2023. Sekaligus memberikan penghargaan ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang atas ungkapan kasus narkoba. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu 30 November 2022, dilanjutkan persetujuan bersama. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palembang tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 4,67 triliun rupiah. Rancangan APBD ini telah disetujui oleh seluruh komisi di DPRD Kota Palembang, mulai Komisi 1 hingga 4. Nilainya lebih tinggi dibanding 2022, yakni sekitar 3,84 triliun rupiah. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Palembang ke-24 masa persidangan 3, membahas laporan komisi-komisi terkait rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, dan persetujuan bersama. Penandatanganan berita acara persetujuan rancangan APBD Kota Palembang oleh Ketua DPRD Kota Palembang disaksikan Wali Kota Palembang beserta pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang. Penyerahan berita acara persetujuan rancangan APBD Kota Palembang oleh Wali Kota Palembang kepada pimpinan DPRD Palembang. Struktur rancangan APBD 2023 yang disetujui bersama yakni pendapatan asli daerah sebesar 4,6 triliun rupiah lebih dan belanja daerah 4,1 triliun rupiah lebih. Lalu defisit 133 miliar lebih dan sisa limit perhitungan tahun anggaran 2023 nihil. Sesuai dengan pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka rancangan APBD 2023 akan disampaikan ke Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Dengan mengedepankan musyawarah, maka Palembang Emas 2023 dapat terwujud. Kita sudah pesan raperda. Jadi APBD itu setelah nanti dievaluasi gubernur itu akan bisa dilaksanakan. Apa untuk prioritas anggaran tahun depan itu? Prioritas masih di infrastruktur, kemudian kami harapkan penanganan kendalian banjir juga, kemudian di bagian ekonomi dan sosial. Paripurna istimewa ini ditutup dengan pemberian penghargaan kepada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang atas prestasi hasil ungkap kasus narkotika jenis sabu seberat 2 kg dan ganja seberat 12 kg pada Oktober 2022 lalu. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib bersama Kasat Narkoba Polrestabes Palembang Kompol Mario Ivanri menerima penghargaan dari DPRD Kota Palembang dan Wali Kota Palembang. Dalam penghargaan ini diharapkan dapat menambah motivasi kinerja Polri dalam memberantas narkoba di Kota Palembang. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Palembang dan juga Pak Wali Kota yang telah memberikan penghargaan kepada kami dari Satgas Narkoba Polrestabes Palembang yang telah mengungkap kasus narkoba, dan tentunya ini menjadikan suatu motivasi untuk kami dan juga seluruh anggota Polrestabes Palembang untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam rangka untuk mengatasi narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih.
Melalui program ketahanan pangan, tanaman tumpang sari jagung di tengah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tebo, Jambi saat ini memasuki masa panen. Setiap hektarnya petani binaan Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang ini mampu menghasilkan jagung sebanyak 9 ton. Pada Kamis 1 Desember lalu, PJ Bupati Aspan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo, Armayanti, melakukan panen raya perdana jagung di Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Jambi. Jagung yang ditanami petani di areal perkebunan kelapa sawit seluas 4 hektar ini akan mereka panen secara bertahap hingga 2 minggu ke depan. PJ Bupati Tebo, Aspan dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan anjloknya harga karena pemerintah sudah menjamin agar harga jagung tetap stabil. Kami berterima kasih kepada masyarakat, petani yang sudah merespon program kita penanaman tanaman cepat panen dalam rangka ketahanan pangan atau penanganan inflasi di Kabupaten Tebo ini khususnya. Dan kita tahu saat ini semua hasil panen masyarakat mulai menggeliat nih. Ada beberapa kegiatan kita yang sudah surplus. Namun masyarakat jangan khawatir, pemerintah menjamin harga ini tetap stabil. Jadi masyarakat tidak khawatir nanti harganya akan anjlok, kita tetap akan perhitungkan. Karena Menteri Perdagangan sudah menjamin apabila harga nanti sudah turun, ini akan diambil oleh Bulog, Menteri Perdagangan melalui Bulog. Dan kita berharap kepada masyarakat supaya jangan berhenti kegiatan tanaman cepat panen ini supaya tetap terus berlanjut karena sampai saat ini kita belum ada kabar berita bahwa inflasi sampai kapan akan berakhir. Ini adalah program dari ketahanan pangan yang diinstruksikan dari pemerintah pusat, juga dukungan dari Bapak Bupati. Realisasi kami untuk melaksanakan ketahanan pangan sudah kami tunjukkan dan ini lagi contoh ke depan dari masyarakat kami. Kita mulai dari pemerintahan dan masyarakat bisa mengikuti untuk menambah daripada ekonomi masyarakat. Dan tentunya ke depan juga kami akan berkelanjutan untuk menanam jagung. Kades juga mengatakan bahwa tanaman yang cepat panen ini akan mereka tanami terus-menerus dengan menekan inflasi ketahanan pangan daerah di desanya. Agar kerawanan pangan di desanya tidak terjadi, pemerintah Desa Purwoharjo ini juga sudah menyiapkan lahan seluas 20 hektar yang akan mereka tanami tanaman tumpang sari, jagung, dan kelapa sawit. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Pelepasan kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-9 Lampung tahun 2022 dilaksanakan di halaman Pemda setempat Kamis 1 Desember 2022. Pada ajang ini, Lampung Utara menargetkan masuk 5 besar. Porprov ke-9 Lampung tahun 2022 telah dimulai yaitu 3 Desember dan akan berakhir pada 14 Desember 2022 mendatang. Adapun cabang olahraga yang diperlombakan sebanyak 32 cabur yang akan digelar di Bandar Lampung dan diikuti 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung. Pada Pekan Olahraga Provinsi ke-9 Lampung tahun 2022, Lampura sendiri menargetkan masuk ke dalam 5 besar. Keberangkatan kontingen Lampura berjumlah 317 orang atlet dan 104 orang ofisial. Dari 32 cabang olahraga yang diperlombakan, Lampura mengikuti 24 cabang olahraga yang dalam Porprov Lampung ke-9 tahun 2022. 24 cabur yang diikuti Lampura yaitu atletik, binaraga, panahan, pencaksilat, sepak bola, futsal, taekwondo, renang, bridge, panjat tebing, tinju, basket, bulu tangkis, tenis, karate, wushu, boxing, catur, bola voli, esport, hapkido, Muay Thai, dan tarung derajat.
Ada 4 cabang olahraga yang baru tahun ini diikuti oleh Kabupaten Lampung Utara, yakni Hapkido, Muay Thai, Dance Sport, dan E-Sport. Budi Utomo berpesan kepada seluruh atlet untuk memberikan kontribusi semaksimal mungkin demi mengangkat nama baik Kabupaten Lampung Utara. Target kita kalau bisa lebih baik dari yang lalu, dari 10 tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan dengan kesiapan yang seadanya ini, dalam kondisi yang seadanya ini, kita bisa meraih yang terbaik. Kami melihat dari PON 2017 itu kan dapat 40 emas, 25 perak, 36 perunggu. Jadi artinya kita harus lebih dari itu, di atas 50 lah. Walaupun di atas kertas kita nyain 85, kita beli emas. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Merasa janggal atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Peterson Togatorop melalui kuasa hukumnya memperadilankan Kepolisian Resort Karimun di Pengadilan Negeri Karimun. Merasa janggal atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Peterson Togatorop melalui kuasa hukumnya memperadilankan Kepolisian Resort Karimun di Pengadilan Negeri Karimun. Pengadilan Negeri Karimun melakukan sidang pra-peradilan antara Peterson Togatorop dengan Kepolisian Resort Karimun. Sidang pra-peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal Rizky Fauzan dengan agenda penyerahan bukti-bukti di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Karimun. Kuasa hukum pemohon, John Astro, mengatakan pra-peradilan dilakukan atas penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Polres Karimun atas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap DS yang terjadi setahun lalu di salah satu PT di Karimun. Namun penetapan kliennya sebagai tersangka dianggap tak memenuhi 2 alat bukti dan saksi-saksi. Materi kita di sini adalah kita menduga belum cukup 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Peterson itu sebagai tersangka. Itu belum cukup karena kan bukti itu di pasal 184 itu ada 5. Sementara di sini terjadinya itu tahun 2021, tanggal 5 Agustus 2021. Sudah setahun yang lalu pelecehan itu diduga terjadi, baru dilaporkannya baru-baru ini. Nah, sementara dia tidak ada bukti. Kita ada bukti bahwasanya saat terjadi tanggal 5 Agustus 2021 jam 13.30, si pemohon ini Peterson ini tidak di lokasi cyber, tapi dia di luar rumah sakit Bakti Timah. Kita juga ada bukti dari rumah Bakti Timah bahwasanya Peterson di sana. Jadi dugaan seperti yang dituding oleh pelapor ataupun si termohon dalam ini penyidik bisa kita bantahkan. Sementara itu, kuasa hukum dari Polres Karimun, Ridwan, mengatakan penetapan sebagai tersangka sudah sesuai dengan barang bukti dan saksinya sudah diperiksa penyidik. Termohon sudah dibuktikan, tadi sudah masuk dalam pembuktian surat, sudah sesuai dengan SOP semuanya, dari awalnya penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke sidik, dan dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Dan itu semua sudah sesuai dengan SOP dari kita buktikan tadi, berdasarkan bukti surat yang kita hadirkan di ruang sidang tadinya. Mungkin dalam konteks kasus dugaan pencabulan ini, barang bukti yang kita tetapkan itu apa aja, Bang? Diperkuat lagi, Bang. Barang bukti yang dijadikan ini ya, barang bukti itu pertama itu kan dari keterangan saksi, satunya, yang kedua dari keterangan ahli dan juga bukti-bukti surat. Jadi melebihi daripada 2 alat bukti, makanya berdasarkan hasil gelar dari penyidikan, makanya ditingkatkan tersangka. Dari sidang tersebut pun dihadiri oleh pihak keluarga tersangka dan pihak kepolisian. Dari Karimun, Jupri, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK.
hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perkim melakukan bedah rumah sebanyak 45 unit di Gang Lama Pelaju, Kota Palembang. Atas program yang ada ini, masyarakat berterima kasih telah memiliki rumah layak huni. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama rombongan melanjutkan program bedah rumah bagi warga kurang mampu yang berada di sekitaran Kota Palembang, Sumatera Selatan. Salah satunya pemukiman di Jalan Panjaitan Gang Lama, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Ada 45 unit rumah yang telah direnovasi pengerjaannya yang semula tidak layak huni atau RTLH dengan melalui program pemugaran peremajaan pemukiman kumuh kini sudah siap huni. Guna memastikan rumah yang akan dibedah, pemerintah terkait lebih dulu meninjau langsung ke lokasi untuk mencari yang dinyatakan layak dan memenuhi syarat administrasi, sehingga rumah yang dibedah menjadi layak huni. Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, rumah warga yang memenuhi syarat untuk dibedah menjadi layak huni lengkap dengan sanitasinya. Dan masyarakat tentu harus turut andil dalam program ini, serta Pemkot juga bisa berpartisipasi agar program bisa berjalan secara merata dan tepat sasaran. Tapi ada yang ditonjolkan, yakni gotong royong, artinya upah tukangnya swadaya. Pemugaran 45 rumah yang tentunya bervariasi, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang ringan. Dan hari ini bersama Bapak Gubernur meresmikan dan membagikan rumah yang telah kita bongkar itu kepada masyarakat yang berhak. Kami dari mewakili masyarakat Kelurahan Bagus Kuning menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga program bedah rumah tidak layak huni ini dapat ditingkatkan lagi, khususnya untuk di seberang Ulu. Sangat tepat. Jadi memang itu melalui penelitian, melalui proses penelitian, dilihat kondisi awal bagaimana pembangunan rumah tersebut, baru ditetapkan oleh tim untuk didapatkan bantuan ini. Selain renovasi RLTH, pihak Perkim sendiri telah melakukan perbaikan jalan, lingkungan, dan ruang terbuka hijau di kawasan yang dianggap kumuh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One, mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Puluhan masyarakat Muara Baru, Kecamatan Air Kumbang, Banyuasin, Sumatera Selatan memblokade jalan masuk ke kebun sawit sebagai dampak dari jalan diputus oleh pihak perkebunan kelapa sawit. Puluhan masyarakat Muara Baru, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan kemarin siang beramai-ramai memasang portal plang dari kayu gelam hingga memblokade jalan masuk ke beberapa titik untuk keluar masuk menuju perkebunan sawit milik PT Andira Agro. Bahkan warga pun melarang semua pekerjaan untuk melakukan aktivitas pematikan buah kelapa sawit di lokasi yang dilalui jalan yang diblokir warga. Protes warga Muara Baru ini buntut dari adanya pemutusan jalan utama bagi ribuan warga dengan cara digali untuk pengairan, sehingga warga untuk menuju kota demi mengeluarkan hasil bumi mereka terhambat, bahkan tidak bisa sama sekali. Menurut Kades Muara Baru, Junaidi, pemblokiran ini ada beberapa titik jalan keluar masuk perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah Desa Muara Baru, Kecamatan Air Kumbang, Banyuasin. Memblokir jalan masuk untuk ke kebun sawit yang ada di wilayah Muara Baru. Karena kami menuntut hak kami agar supaya jalan yang dari Desa Muara Baru bisa dibuka kembali dan galian-galian yang sudah dilakukan oleh PT Andira Agro itu ditutup agar kami bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajer Andira Agro mengatakan,
jalan yang di portal warga supaya cepat adanya penyelesaian sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Jadi kita akan lapor supaya ini ada penyelesaian gitu Pak. Karena kami akan mengalami kerugian. Karena di portal kemudian tenaga panen kami dilarang, semua perawatan dilarang, artinya di Ragu mengalami kerugian terhadap itu Pak. Luas lahan sendiri berapa Pak di situ Pak? Yang luas yang diklaim ini Agio kita nomor 16784 Pak. Kisruhnya permasalahan ini sudah lama terjadi dan beberapa kali sudah dimediasi, namun hingga kini belum ada jalan keluar. Masyarakat sendiri berharap peran serta dari pemerintah untuk mengambil solusi yang terbaik, mengingat ribuan warga ketergantungan dengan jalan yang sudah diputus oleh pihak PT Andira Agro, sehingga hasil bumi warga dan para anak sekolah terancam terisolir dan terhambat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Pelantikan 6 kepala desa serta 6 ketua tim penggerak PKK desa dilaksanakan di Kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelantikan 6 kepala desa ini disambut meriah oleh ribuan warga. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi Mahmud, yang didampingi oleh Camat Kecamatan Babat Supat, melantik 6 kepala desa di Kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Keenam kepala desa yang dilantik adalah Kepala Desa Sukamaju Alimun Hakim, Kepala Desa Babat Banyuasin Mulyadi, Kepala Desa Gajah Mai Subandi Arif, Kepala Desa Supat Barat Febriansyah, Kepala Desa Sumberjaya Susanto, serta Kepala Desa Bandar Tenggulang Suparlan. Selain pelantikan kepala desa yang dihadiri oleh Forkopimda serta ribuan warga ini, juga dilaksanakan pelantikan 6 tim penggerak PKK desa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Asna Aini Apriyadi. Alimun Hakim, Kepala Desa Sukamaju, merasa bangga dengan dilantiknya 6 kepala desa oleh PJ Bupati Muba. Dirinya bersama 6 kepala desa lainnya akan segera bekerja dan mengabdi untuk masyarakat. Ya, yang pertama tentunya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami telah dilantik, dan yang paling penting dengan kehadiran Bapak Budi, kami ucapkan terima kasih karena beliaulah hari ini kami dari 6 desa di Kecamatan Babat Supat dilantik sesuai dengan jadwal pada hari ini. Sementara PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi Mahmud, berharap agar para kepala desa yang sudah dilantik ini untuk segera bekerja dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Hari ini kita melantik kepala desa hasil pemilihan di Kecamatan Babat Supat juga dari 65 sudah 53 desa kepala desanya kita lantik, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Pesan saya, banyak dengan kawan-kawan kepala desa ini laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Para kepala desa yang dilantik sebanyak 16 kepala desa dari 65 calon kepala desa pada pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 2 melakukan reses tahap 3 dari 4 kelurahan yang dikunjungi, diantaranya permintaan pelayanan air bersih, infrastruktur, dan pembangunan sekolah. Seluruh usulan ditampung dan disampaikan kepada pemerintah dan akan segera diwujudkan.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 kembali melakukan reses tahap 3 di Ilir Timur 1, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sematang Borang. Melalui reses tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut, anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2, yakni Muhammad Ian Suri, fraksi Partai Golkar, Zulfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, dan Nopianto, fraksi Partai Nasdem. Reses hari pertama melakukan kunjungan ke kantor Kelurahan Karya Mulia, kunjungan di Kelurahan Lebung Gajah, Kelurahan Sri Mulia, dan kunjungan di Kelurahan Sukamulia. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan, yaitu pelayanan air bersih, infrastruktur, namun yang menjadi sorotan yakni pembangunan sekolah di Kelurahan Karya Mulia dan Kelurahan Lebung Gajah. Yang penting biasa reses kan menampung aspirasi masyarakat, yang mana yang selama ini tidak ada penyaluran, katakanlah bermasalah dengan kota, memang belum terlampung, kita dari akan ditampung itu akan tampung, akan dilaksanakan, bukan hanya menampung kan, yang mana bisa kita kategori, cuman biasanya kan mereka mau cepat. Nah di anggaran sudah, kalau kita menganggarkan tahun 2023 atau 2024 itu dari tahun 2023. Banyak sekali tadi kita menginformasikan juga beberapa ruas jalan yang sudah ditingkatkan oleh provinsi, tapi beberapa usulan memang terkait misalnya penanganan banjir. Kemudian aspirasi dari warga Kecamatan Sematang Borang ini ingin didirikan SMA atau juga minta tambahan SD. Nah oleh karena itu memang ini harus kita usahakan, masyarakat sudah ada yang mau menghibahkan tanahnya untuk sekolah. Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 dilakukan selama 4 hari, dimulai dari tanggal 5 hingga 8 Desember 2022. Kunjungan ini sebanyak 16 titik dari 5 kecamatan. Nah ini mungkin yang akan juga menjadi prioritas kami. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 kembali melakukan reses tahap 3 di Kecamatan Ilir Timur 1, Kemuning. Reses dilanjutkan bertemu guru honorer yang terkendala tidak terdaftar pada sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 kembali melakukan reses tahap 3 pada hari keempat. Kunjungan di 2 kecamatan Ilir Timur 1 dan Kemuning, melalui reses tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut, anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2, Muhammad Ian Suri, fraksi Partai Golkar, Zulfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, dan Nopianto, fraksi Partai Nasdem. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan, yaitu meminta perbaikan jalan, drainase, dan lampu jalan. Muhammad Ian Suri dari fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan mengatakan, apa yang menjadi aspirasi dari warga akan ditampung dan segera disampaikan kepada kewenangan pihak terkait. Prosesnya yang pasti reses itu menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan dan melaksanakan. Kalau dia kewenangan kota, kita sampaikan ke kota, kalau kewenangan provinsi kita lakukan. Ada aspirasi yang paling? Ya, artinya kalau dia pembangunan fisik yang berat itu kita bahas, kita masuk ke 2023, tapi itu 2024. Cuman kalau pembersihan sharing dan sebagainya bisa kita laksanakan. Ya, segera bisa. Selesai dari kunjungan ke warga Kelurahan 17 Ilir, 20 Ilir D1, dan Kelurahan 20 Ilir D2, anggota DPRD Dapil Sumsel 2 melanjutkan menyerap aspirasi guru-guru honorer se-Sumatera Selatan yang tak terdaftar SSCASN atau P3K. Nopianto, fraksi Partai Nasdem DPRD Sumatera Selatan mengatakan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 akan berjuang menyerap aspirasi guru-guru honorer, kejelasan status dan kesempatan untuk rekrutmen P3K.
kan ini bagian daripada tugas kita sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi yang berkembang, terkhusus terkait dengan persoalan tenaga honorer. Jadi apa-apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan kawan-kawan tenaga honorer ini bisa kita perjuangkan sehingga kawan-kawan ini bisa punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan status yang jelas, ya, utamanya terkait dengan Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 dilakukan selama 4 hari, mulai 5 hingga 8 Desember 2022. Dari Sumatera Selatan, Gada Kopatra, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Dalam rangka memeriahkan hari jadi PT Pusri Palembang ke-63, sebanyak 61 petani dan distributor yang berasal dari 6 provinsi di Indonesia mengikuti rangkaian kegiatan Sapa Pelanggan di salah satu resto di Kota Palembang. Dalam kegiatan tersebut, PT Pusri Palembang menghadirkan sejumlah kegiatan menarik, diantaranya sharing knowledge, produk unggulan dan inovasi, sosialisasi program pemasaran PT Pupuk Indonesia, dan mengajak para petani dan distributor yang hadir melihat langsung produksi pupuk dan NPK. Direktur Utama PT Pusri Palembang, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, selain dari keterlibatan para petani dan stakeholder yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, pihaknya juga mengajak para stakeholder yang hadir untuk melihat langsung proses pembuatan pupuk dan NPK dengan tujuan agar komplain yang selama ini dilayangkan kepada PT Pusri Palembang mengenai pupuk palsu dapat dibuktikan secara langsung. Ulang tahun Pusri ke-63, kami mengundang seluruh pelanggan termasuk stakeholders. Kebetulan hari ini Ibu Bupati Tulang Bawang beserta Ketua DPRD, Pak Sekda dan juga jajarannya dan juga perwakilan petani hadir di Pusri. Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian Pusri kepada semua stakeholder dan juga support dari semua stakeholders kami apresiasi, sehingga hari ini adalah apresiasi pelanggan. Dan alhamdulillah Ibu Bupati dan juga rombongan tadi menyaksikan sendiri kunjungan ke pabrik, melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan pupuk yang baik dan benar, dan juga kami tunjukkan bahwa di sini pembuatan yang asli, ya. Sementara itu, Bupati Tulang Bawang Winarti memberikan apresiasi kepada PT Pusri Palembang yang telah melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok tani dan para distributor pupuk di Tulang Bawang. Kegiatan ulang tahun Pusri tahun 2022 yang ke-63 ini saya berikan apresiasi karena Gapoktan, distributor dan yang lainnya itu diundang ke perusahaan ini sangat bermanfaat. Makanya saya mendampingi para petani agar mereka semangat dan terus berbudidaya untuk memajukan ketahanan pangan di Tulang Bawang dan tentu untuk Indonesia. PT Pusri juga berencana menargetkan akan kembali membangun pabrik baru yang berlokasi di Komplek PT Pusri Palembang yang merupakan revitalisasi dari pabrik 3 dan 4 yang usianya sudah cukup tua. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gada Kopatra, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 7, M. Oktaviansyah melakukan reses tahap 3 di 3 kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. M. Oktaviansyah atau lebih dikenal dengan sebutan Engga, melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat di Dapil 7 diantaranya Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Empat Lawang dalam rangka menyapa dan mendengar aspirasi dari masyarakat maupun para konstituennya. Dalam kunjungan kerja atau reses yang dilaksanakan dari 1 hingga 8 Desember 2022 ini,
berbagai ulasan yang disampaikan warga mulai dari kestabilan harga dan kelangkaan pupuk, perbaikan jalan, pembangunan saluran irigasi, serta berbagai usulan lainnya. Setelah mendengar semua usulan dari warga, Engga menyampaikan akan membawa seluruh usulan yang berbentuk proposal warga ke dalam sidang paripurna dan akan menyampaikan kepada seluruh pihak terkait baik usulan maupun temuannya selama melakukan kunjungan kerja di Dapil 7 dalam wilayah Sumatera Selatan. Di sini dalam rangka reses tahap ketiga DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7 meliputi Kabupaten Mahat, Kabupaten Lawang, dan Kota Pagaralam, di mana kami melakukan reses ini selama 8 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Desember. Dari keluhan dan temuan di lapangan apa saja bisa dijelaskan? Dari keluhan dan tanggapan masyarakat semenjak saya reses itu banyak sekali, mulai dari air bersih, pembangunan irigasi, jalan, dan lain-lain sebagainya. Semoga kunjungan beliau ke desa kami dan wilayah Kecamatan Muara Pinang ini bisa memperjuangkan usulan, aspirasi apa yang telah disampaikan oleh masyarakat. Alhamdulillah, beliau, Kanda kami Oktaviansyah, tahun 2022 ini telah mengalokasikan aspirasi dari usulan masyarakat Desa Talang Benteng yang telah terrealisasi. Dari Lahat, Pagaralam, dan 4 Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Anggota DPRD Palembang melakukan reses masa persidangan 3 tahun 2022 guna menyerap aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Pada tanggal 6 Desember 2022, anggota DPRD Kota Palembang Dapil 1 turun ke kantor kelurahan di kawasan Gandus. Dapil 1 meliputi Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat 2, dan Gandus. Dalam reses masa persidangan 3 tahun 2022 ini, banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, diantaranya permasalahan infrastruktur, khususnya persoalan banjir. Di tempat berbeda, hari yang sama Dapil 2 melakukan kunjungan ke SMP Negeri 40 Palembang. Dapil 2 yang diketuai oleh Mulyadi mendapatkan laporan dari kepala sekolah, dewan guru serta wali murid tentang penambahan ruang kelas dan penambahan tenaga pendidik atau guru. Pada hari sebelumnya, tanggal 5 Desember 2022, Dapil 3 melakukan kunjungan reses ke kantor Kelurahan 8 Ilir. Di sini warga menyampaikan permasalahan soal bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Rombongan Dapil 3 juga sempat melakukan peninjauan proses pembangunan kantor Kecamatan Ilir Timur 3 yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan kantor camat Ilir Timur 3 di tahun 2023 nanti akan membuat pelayanan di Kecamatan Ilir Timur 3 ini semakin optimal, semakin prima untuk. Di hari berikutnya tanggal 7 Desember 2022, rombongan Dapil 4 H. Pomijaya, Duta Wijaya Sakti, Rupanda Karibula, Patra Wibowo, dan anggota lainnya meninjau proyek pembangunan IPAL di wilayah Kalidoni. Proyek IPAL ini merupakan bantuan pemerintah Australia kepada pemerintah Kota Palembang. Dari hasil pertemuan bersama pihak pengelola, proyek IPAL akan rampung pada Februari 2023 mendatang. Saat ini progresnya telah mencapai 90%. Untuk Dapil 5 meliputi Kecamatan Pelaju dan Seberang Ulu 2 diketuai oleh Firmansyah, Wakil Edisat, Sekretaris Akbar Alvaro, dan para anggota lainnya. Menyerap aspirasi masyarakat di kantor Kecamatan Pelaju pada Senin 5 Desember 2022 membahas permasalahan tapal batas wilayah, penanganan banjir, perbaikan jalan, dan gorong-gorong.
Kegiatan reses diakhiri oleh Dapil 6 yang melakukan kunjungan ke SD Negeri 196, Kelurahan Ogan Baru, Kertapati. Dari tinjauan ke SD ini, DPRD mendapati kelas yang sengaja tidak difungsikan karena rusak parah. Plafon jebol, dinding retak, lantai miring sehingga membutuhkan penanganan serius. Alhamdulillah sudah kami lihat apa-apa yang perlu dibenahi dan juga ada yang perlu dibenahi secepat mungkin. Reses masa persidangan ketiga tahun 2022 ini dilakukan oleh 6 dapil anggota DPRD Kota Palembang sudah dimulai sejak 4 Desember sampai 9 Desember 2022. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.